Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Di antara tanda mengandalkan amal perbuatan adalah berkurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan atau dosa. Di dalam syariah, apakah mengandalkan pada amal perbuatan adalah sikap yang terpuji atau tercela? Ibnu Athaillah berkata, jangan sekali-kali mengandalkan pada amal perbuatan yang telah Anda lakukan untuk memperoleh ridha Allah. Jangan pula mengandalkan balasan yang telah Dia janjikan kepada Anda, seperti sholat, puasa, sedekah, dan segala jenis kebaikan. Akan tetapi andalkanlah semua itu pada kelembutan, anugerah, dan kemurahannya. Apakah ada dalil yang mendasari pernyataan ini? Ya, ada. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan perawi lainnya. La yudkhila ahadakum al-jannata al-amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih. Tidak seorang pun di antara kamu yang dimasukkan ke dalam surga oleh amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, saya pun tidak, kecuali jika Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Dengan demikian amal perbuatan bukanlah jaminan untuk masuk ke dalam surga. Jika demikian, maka yang harus dilakukan adalah ketika Anda melakukan ketaatan, berharaplah keridhaan Allah dan pahalanya. Anda berharap mendapatkan anugerah Allah, ampunan dan kemurahannya, bukan upah atas amal perbuatan yang Anda kerjakan. Di sini Ibnu Athaillah menyatakan bahwa di antara tanda nyata Anda mengandalkan amal perbuatan bukan pada anugerah Allah adalah berkurangnya harapan akan ampunannya ketika melakukan dosa atau ketika Anda tergelincir dalam perbuatan maksiat dan dosa besar. Hal ini berarti bahwa Anda harus berharap kemurahan dan anugerah Allah. Jika hanya mengandalkan pada perolehan amal perbuatan, ketika amal perbuatan sedikit dan dosa Anda banyak, maka sirnalah harapan itu. Inilah ukuran yang mengindikasikan bahwa ketika Anda berharap hanya mengandalkan amal perbuatan, bukan pada anugerah dan kemurahan Allah. Inilah ringkasan makna dari hikmah pertama Ibnu Athaillah. Hikmah pertama ini memiliki dimensi penting dalam akidah dan dimensi penting yang tertuang dalam sunnah atau sabda Nabi SAW. Hikmah pertama ini juga memiliki dimensi akhlak dan pendidikan. Insya Allah kita akan menjelaskan seluruh dimensi-dimensi ini. Pada kesempatan ini hendaklah kita mengetahui bahwa kitab Al-Hikam karya Hikmah Ibnu Athaillah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas seputar tauhid, bagian kedua membahas seputar akhlak, bagian ketiga membahas seputar suluk atau perjalanan rohani dan pembersihan hati dari dosa-dosa. Mari kita mulai penjelasan dan analisis dimensi akidah pada hikmah pertama ini. Penulis kitab Jawahirah At-Tauhid berkata, fa yuthibna fa bimahdil fadl wa yu'adzib fa bimahdil adl. Maka jika dia memberi kita pahala, maka itu murni karena kemurahannya. Dan jika dia mengazab, maka itu murni karena keadilannya. Inilah akidah yang seharusnya dijiwai di setiap insan muslim. Inilah yang menjadi pijakan perilaku para ulama generasi terdahulu, as-salafus salih. Boleh jadi ada orang yang berkata, yang tampak adalah pahala yang menjadi hak kita sesungguhnya merupakan balasan atas amal soleh yang telah kita kerjakan. Jika kita merenungkan dan memperhatikan mendalam hubungan antara hamba dan Tuhannya, maka kita akan mengetahui bahwa persoalan tidaklah seperti itu.
Sesungguhnya Allah memberi saya pahala karena amal perbuatan saya. Sesungguhnya Allah memasukkan saya ke dalam surga karena amal perbuatan saya. Apa makna dari perkataan Anda ini? Makna perkataan ini adalah Allah telah menentukan harga untuk surga, bukan dalam wujud dirham atau aliran harta, akan tetapi dalam wujud ibadah, ketaatan, dan menjauhkan diri dari yang diharamkan. Jika telah melakukan ketaatan dan menghindari larangan, maka Anda telah menebus harga surga dengan itu. Anda telah berhak memiliki komoditas yang telah Anda beli. Jika Anda berkata, sesungguhnya saya diberi pahala karena amal perbuatan yang telah saya persembahkan, inilah arti dari perkataan Anda itu. Lalu apakah memang seperti ini hakikat permasalahannya? Dengan kata lain, apakah jika telah menunaikan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah, lantas Anda telah berhak mendapatkan surga dan menjadi pemiliknya karena peluh yang mengucur dari dahimu? Bukankah ini sama persis dengan berhaknya seseorang terhadap tanah yang telah dia beli dengan harga tertentu dan telah dia bayarkan kepada pemilik yang menjualnya? Jika merenungkan mendalam, maka Anda akan menyadari bahwa permasalahannya sangatlah jauh berbeda. Saya di saat membayar harga kebun ini secara kontan sesuai dengan yang diminta oleh penjual, maka dengan itu saya telah memiliki kebun itu dengan harga yang telah saya bayarkan. Ini bukan atas dasar pemberiannya kepada saya. Prosedur ini berlangsung secara otomatis dan sesuai dengan aturan perundangan. Saya berhak berkata kepada penjual, keluarlah dari tanahku karena saya telah membayar harga kebun kepadamu secara utuh tanpa kurang sedikit pun. Seperti inilah perihal hubungan antara hamba dengan hamba. Ini jauh berbeda dengan hubungan hamba dengan Tuhannya. Allah memerintahkan ketaatan yang mesti Anda patuhi. Dia melarang Anda dari perkara-perkara yang diharamkan. Dialah yang memberi petunjuk hingga Anda mampu menunaikan kewajiban dan mampu menghindari larangan. Masalahnya berbeda secara total. Siapa yang memberi Anda kemampuan untuk mendirikan sholat? Siapa yang memberi Anda kemampuan untuk menjalankan puasa? Siapa yang melapangkan hati Anda untuk menerima keimanan? Bukankah yang melakukan semua itu Allah? Maha benar Allah yang berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Al-Hujurat ayat 17. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Dengan demikian terdapat perbedaan mencolok antara hubungan hamba dengan hubungan hamba dengan Tuhannya. Siapa yang membuat Anda mencintai keimanan dan membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan? Itu semua Allah yang melakukannya. Siapa yang melapangkan hati dan menjadikan Anda mampu mendatangi rumah-rumah Allah? Di sana lantas Anda melaksanakan sholat berjamaah, lalu mendengarkan apa saja yang mendekatkan Anda kepada Allah. Siapa? Itu semua Allah yang melakukannya. Kalau begitu, apa yang membuat Anda membayangkan bahwa ketaatan adalah harga yang Anda bayarkan dari harta milik Anda untuk memiliki surga Allah? Ini merupakan analogi seseorang yang membayar cicilan harga dari harta miliknya untuk memiliki kebun. Sungguh ini adalah analogi yang tidak tepat. Jadi Anda tidak boleh beranggapan bahwa Anda berhak. Perhatikan ungkapan detail yang saya gunakan. Anda tidak boleh beranggapan bahwa Anda berhak mendapatkan surga Allah dan pahalanya dengan alasan telah mempersembahkan apa yang Dia wajibkan kepada Anda. Jika telah melaksanakan apa yang Dia wajibkan dan menjauhi apa yang Dia haramkan, maka Anda tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Dan seandainya Anda berkeyakinan seperti itu,
maka itu adalah salah satu jenis kemusyrikan yang paling berbahaya.